Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap berada dalam kebaikan dan kesehatan dan hati yang berbahagia tentunya ya. Kita melanjutkan pembelajaran tematik kita di tema 2 persatuan dalam perbedaan, dan kita masuk ke subtema 3 bersatu kita teguh. Sebelum dimulai ada baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita ini menjadi amal ibadah untuk kita. Di subtema 3 ini kita akan mempelajari kosakata baku, manfaat makhluk hidup, dan perjuangan setelah kemerdekaan. Kita akan masuk ke kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kita lihat dulu, perhatikan percakapan di bawah ini. Nanti kalau ada yang nyariin, bilang lagi keluar dulu ya. Hey, nama gue Zaki. Nanti kalau ketemu gue kasih hadiah deh. Nah, menurut kalian dari dua percakapan ini bagaimana? Apakah ada yang aneh, ada yang unik, atau menurut kalian biasa-biasa saja? Ya, mungkin ini hal yang biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari. Kata-kata seperti nyariin, teleponin, WA-in, gue, elu, nyokap, bokap, nyusahin, dan lain-lain. Bete. Nah, ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, dalam percakapan teman-teman kita, atau bahkan mungkin di rumah ya. Cuman dalam sudut pandang bahasa Indonesia, ini sebetulnya bahasa Indonesianya kurang baik. Jadi kurang baik dan kurang benar. Ini masuknya bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia pergaulan, bahasa gaul. Ya, bahasa pergaulan. Nah, jadi bahasa pergaulan itu masuknya ke kata-kata yang tidak baku, kosakata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Jadi sebetulnya ada pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya bahasa Indonesia tetap terjaga, supaya bahasa Indonesia tetap ada. Nah, kata tidak baku biasanya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik di rumah ya, di luar waktu main dengan teman. Nah, percakapan sehari-hari. Memang tidak ada yang salah sih kita buat komunikasi ke yang lain kan pakai bahasa sehari-hari ya, pakai percakapan. Cuman ada baiknya kita juga mempelajari yang disebut sebagai kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Jadi ini sudah sesuai. Sumber utamanya apa? Sesuai dengan apa? Pedomannya apa? Pedomannya adalah KBBI, kepanjangan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ternyata ada kamus besarnya, kamus yang sudah diakui secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Kata baku biasanya dipakai dalam situasi-situasi resmi, contohnya laporan penelitian, skripsi, pidato resmi, laporan ilmiah, dan lain-lain. Kan tidak mungkin kalau suatu hari nanti misal nih kalian jadi seorang pejabat. Waduh, misal jadi apa ya? Ya, jangan jauh ya, misal jadi Pak RT misalnya ya. Pak RT terus kalian berpidato, Assalamualaikum Bapak Ibu, gue hari ini mau mengadakan program kerja bakti. Kalian semua nanti, waduh, nanti mungkin pesertanya bisa bubar. Nah, ini foto yang di samping adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat sebagai KBBI. Bisa kalian beli di toko-toko buku terdekat. Atau dalam daringnya juga, dalam online juga sudah tersedia. Kalian bisa cari di Peramban, di Google, bisa di searching KBBI kemdikbud.go.id. Ini kitab suci bahasa Indonesia. Oke, coba kita lihat kata tidak baku yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari apa saja. Contohnya foto pakai P, objek pakai Y, negeri
Daftar pakai P, izin. Pak, maaf saya mau izin nggak sekolah karena lagi sakit. Nah, itu masih tergolong kata tidak baku. Lalu bakunya bagaimana sih? Bakunya seperti ini. Foto itu pakai F, foto. Objek yang betul pakai J, objek. Negeri kayaknya betul padahal itu salah. Yang betul negeri. Daftar harusnya pakai F. Izin harusnya pakai apa? Pakai Z. Izin. Itu ya. Baik dalam ucapan, baik dalam penulisan, sebagai pelajar, sebagai siswa, sebagai anak yang sudah sekolah, itu harus menguasai. Kan Bu Guru juga, Bapak Ibu Guru selama di sekolah mengajarkannya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan apakah kalimat di bawah ini menggunakan kosakata baku atau tidak. Nomor 1, kelelawar aktif melakukan kegiatan di malam hari. Perhatikan kata yang dicetak miring. Apakah itu sudah baku? Ibu sedang membeli obat ke apotik. Kalian lihat apotik cetak miring. Kalau kalian main keluar juga biasanya apotek nulisnya apotik. Apotik kimia farma. Apotik senda, apotik farma Ciceri. Ya mungkin ada ya. Lalu apa lagi? Pama naik bis antar kota. Aminah sakit gigi karena sering makan coklat. Semoga negeri ini aman sentosa. Nah, kalimat-kalimat ini seolah-olah sepertinya sih biasa-biasa saja ya. Padahal kalau kita lebih teliti lagi itu masih kurang, masih belum baku. Bakunya bagaimana? Nomor 1, aktif itu bukan pakai P, aktif pakai F ya. Apotik harusnya apotek, kan tidak ada apotiker. Apotek itu dijaga oleh seorang apotiker, nggak ada ya, ada juga apoteker. Paman naik bis seolah-olah benar ya, tapi yang betul adalah bus. Ya bacanya masih bis, tapi tulisannya bus. Coklat harusnya menulisnya cokelat. Negeri harusnya bagaimana? Negeri, sentausa jadi sentosa. Itulah bahasa Indonesia kosakata baku ya. Ini akan terus dipakai sampai nanti tema selanjutnya. Tema selanjutnya akan dibahas tentang kalimat efektif. Jadi dan bahkan materi ini kosakata baku dan kalimat efektif itu harus dikuasai karena nanti ketika ujian sekolah banyak keluar materi tersebut. Kalau kalian tidak hafal, tidak paham, salah. Baik, mari kita masuk ke materi kedua, ilmu pengetahuan alam tentang manfaat makhluk hidup. Kemarin kita sudah mempelajari adaptasi ya, adaptasi tumbuhan, adaptasi hewan. Sekarang kita meninjau tentang manfaatnya. Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan, jelas. Kebutuhan tersebut sebagian berasal dari hewan dan tumbuhan. Kebutuhan tersebut hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Apa saja sih manfaat hewan dan tumbuhan? Contohnya kayu ulin. Kayu ulin itu ya kayu ya. Cuman bagus. Ini biasa dipakai untuk membuat rumah, membuat bangunan. Manfaat kayu banyak sekali ya. Dan kondisi kayu di Indonesia, kondisi hutan di Indonesia sudah banyak yang memprihatinkan karena banyak terjadi penebangan liar. Termasuk di Banten. Banten juga mempunyai kawasan hutan yang luas dan sudah mulai banyak yang gundul. Selanjutnya tanaman obat juga banyak manfaat buat manusia karena di tanaman-tanaman tersebut banyak tersedia kandungan obat yang menyembuhkan. Lebih alami, lebih efektif, dan lebih aman tentunya. Kalau pakai obat-obat kimia cepat sembuhnya, tapi biasanya puluhan tahun kemudian berdampak ke kerusakan organ tubuh. Banyak sudah terjadi pasien-pasien di rumah sakit pakai obat-obat dari bahan kimia. Kan kita anjurkan makanlah obat-obatan dari tanaman. Seperti apa? Daun sirsa kuat sakit mah. Daun ki urat untuk memar,
daun saga buat sariawan, banyak lagi. Telur sudah kita tahu ini banyak kandungan gizinya, proteinnya sangat tinggi. Perbanyak makan telur untuk meningkatkan protein dalam tubuh. Kemiri juga sering dipakai ibu-ibu rumah tangga untuk memasak. Tanpa kemiri kalian makan pun pasti tidak enak. Daging juga digunakan sebagai sumber makanan, kaya lemak dan kaya zat yang lain sebagai sumber energi. Dan susu juga untuk meningkatkan protein dalam tubuh, pertumbuhan tulang dan pertumbuhan gigi. Tanpa susu biasanya manusia akan kekurangan gizinya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan mempelajari perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Wah, kita kemarin sudah seru melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari sejak proklamasi sampai Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Itu baru sesi itu saja ya sudah sangat seru banget. Sekarang bagi kalian, bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Coba kita lihat. Arti penting persatuan dan kesatuan Indonesia. Anak-anak, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti tidak terpecah belah. Persatuan merupakan faktor kunci penggerak perjuangan Indonesia. Tanpa ada persatuan, mustahil Belanda bisa kalah. Mustahil Indonesia bisa melawan. Persatuan tertuang dalam sila ketiga Pancasila. Jangan jauh-jauh, kita sendiri di rumah atau dengan teman, kalau tidak ada persatuan pasti cekcok terus, ya kan? Cekcok terus. Kalau habis cekcok nanti ketemu suka nggak enak sendiri. Kita lihat garis perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa sih bisa terjadi proklamasi? Karena ada perasaan senasib. Ya, semua daerah di Indonesia pernah merasakan dijajah tuh bagaimana rasanya. Dikeruk harta kekayaan, dicuri apa yang dimiliki, dibunuh bila tidak disukai, diculik bila diperlukan. Seperti gambar di depan kalian itu orang-orang sedang disuruh kerja paksa. Kerja paksa, ada yang kerja paksanya di Indonesia, ada yang kerja paksanya dibawa pakai pesawat ke luar negeri. Bikin apa tah, bikin terowongan, bikin rel kereta, tidak digaji, dikasih makan semaunya, dan kerja sampai mati. Kalau proyeknya sudah berhasil, biasanya ditembak mati. Sedih ya. Itulah namanya dijajah. Perasaan senasib. Karena itu bangsa Indonesia mulai bergerak. Orang-orang pintar di Indonesia mulai bersatu. Nah, biasanya yang pintar-pintar ini, para cendekiawan, para ilmuwan ini berasal dari golongan ningrat, golongan orang-orang kaya yang pernah sekolah, bisa baca tulis, kemudian dia sekolah sampai ke luar negeri. Termasuk Muhammad Hatta juga pernah kuliah di Belanda. Muhammad Hatta, Bung Karno juga. Sampai Bung Karno bisa menguasai 4-5 bahasa. Luar biasa ya. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Belanda apalagi. Dan bahasa Jepang beliau mengerti mengerti pasif. Jadi bisa memahami, cuman untuk berbicara sedikit. Termasuk Muhammad Hatta juga pandai berbahasa luar negeri. Nah, ini bersatu, para cendekiawan ini bersatu, mereka mendirikan organisasi Budi Utomo. Itu yang ditandai sebagai tanda Indonesia mulai bangkit. Para sejarawan menuliskannya dalam tinta sejarah sebagai kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Karena saat itu Indonesia yang biasanya berpecah-pecah, berperang di daerah masing-masing, mereka bersatu dalam sebuah organisasi bernama Budi Utomo. Sebuah organisasi pertama di Indonesia. Dari Budi Utomo itu, para pemuda mereka berkumpul, mencurahkan gagasan, mencurahkan pikiran, bermusyawarah,
sampai mereka bisa mengadakan sebuah kongres para pemuda sebanyak 2 kali dan melahirkan sebuah sumpah yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda ini mereka berikrar bahwasanya mereka adalah putra dari tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa tak satu, bahasa Indonesia. Itulah. Dari persatuan ini, maka bertahun-tahun kemudian terciptalah yang bernama proklamasi. Ya. Bisa dipahami anak-anak? Jadi tanpa ada persatuan mustahil sebuah negara bisa berjuang, bisa melawan, bisa bergerak. Ya. Jadi cara menghargai jasa para pejuang tempo dulu bagaimana dong? Pertama, doakan mereka, semoga mereka yang telah berjuang, berjihad, mengorbankan harta, nyawa, dan air mata bisa Allah balas dan mereka diterima di sisinya dan ditempatkan ke dalam surga Jannatul Firdaus. Doakanlah mereka. Sebagai rasa syukur kita bisa hidup di alam bebas merdeka ini. Yang kedua, jangan lupa isilah kemerdekaan di Indonesia ini dengan rajin belajar, mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Indonesia masih membutuhkan para ilmuwan yang bisa menerangi Indonesia supaya terbentuklah ciptaan-ciptaan yang mengagumkan. Banyak orang Indonesia yang pintar-pintar, tapi masih perlu supaya Indonesia bisa hidup dalam keadaan damai. Yang ketiga, mengukir prestasi, membanggakan negeri. Ukirlah prestasi, jangan malas belajar. Masih ada waktu ya. Yang ketiga, teladani para pejuang itu, teladani persatuan mereka, teladani kelogowan mereka, teladani toleransi mereka. Mereka mau menyimpan semua perbedaan, mereka mau menahan semua ego dan keinginan supaya tercipta persatuan. Hal kecil yang kita bisa lakukan adalah tidak mencela atau mencekcoki teman yang tidak kita sukai. Persatuan, oke? Terima kasih atas perhatiannya. Subtema 3 ini sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.